Nah, apa nih? Kok tiba-tiba terputus, jadi saya sambung ya. Jadi tadi saya ulangi ya, bahwasanya air itu kalau dia berubah hakikatnya karena suatu benda yang tidak najis, maka dia tetap suci. Meskipun berubah warnanya dan berubah rasanya dan berubah baunya. Tetapi air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya, air kecampur teh, air kecampur susu, air kecampur sabun, air kecampur kopi, ya, nggak bisa buat wudhu pakai itu, tapi dia tetap suci. Kemudian yang kedua, di paragraf yang kedua, beliau mengatakan wa in taghayyara ahadu awsafihi binajasat fahuwa najis. Nah, awsafi sifatnya. Tetapi jika berubah sifatnya, salah satu dari sifatnya, dari rasanya mungkin, dari sifatnya di sini adalah sifat yang disebutkan tadi di awal paragraf pertama, yaitu rihuhu, baunya, launuhu, warnanya, atau ta'muhu, yaitu rasanya. Apabila tiga ini berubah ya karena suatu benda yang najis, maka dia najis. Air itu air yang najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Airnya tidak suci dan tidak mensucikan. Contohnya, air terkena benda najis terciprat atau kemasukan bangkai tikus umpamanya. Kemasukan bangkai tikusnya nyemplung ke situ, ke dalam ember. Nah, warnanya tidak berubah, tetapi baunya berubah, maka air tersebut najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, apabila air tersebut apabila tidak berubah dari tiga sifat tersebut, maka dia tidak najis meskipun dicemplungi atau terkontaminasi dengan benda najis. Contohnya airnya satu bak ya, airnya satu ember mungkin ya, ada cicak atau apa ya, iya benerlah cicak itu ya, afwan, BAB di sana nyemplung di embernya tadi. Tetapi najis tersebut, tai cicak tersebut, dia tidak merubah warna ember tersebut, warna dalam air tersebut tidak merubah rasanya dan tidak merubah warnanya, maka air tersebut tetap suci dan bisa digunakan untuk mensucikan atau bisa digunakan untuk berwudu. Naam. Ataupun ada bangkai yang lain mungkin saya contohkan lagi, air misalnya ada hewan ya, ada hewan kecil mungkin kecoa mungkin ya, atau cicak kali ya, atau apa ya, itu besar, umpamanya embernya itu besar atau baknya besar, ada cicak masuk di situ, kemudian cicaknya mati di situ. Tetapi cicak tersebut tidak mempengaruhi ketiga sifat air tersebut. Jika tidak mempengaruhi ketiga air tersebut, maka airnya tetap suci dan tetap bisa mensucikan. Cukup disingkirkan cicaknya saja, dibuang, airnya bisa digunakan lagi. Naam. Itu ya, itu adalah air, tentang air. Naam. Kalau air laut, khusus air laut, bangkainya halal. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, air laut itu halal dan bangkainya juga halal. Air laut itu suci dan bangkainya juga halal. Jadi ikan paus mati di tengah laut boleh kita makan karena bangkainya halal. Naam. Dan air laut itu suci, bisa langsung digunakan untuk berwudu. Ya, kalau kalian kuat untuk kumur pakai air laut ya fadl, karena itu asin banget, saya pernah coba. Nah, bagaimana kalau kita ragu? Ini airnya najis apa enggak najis ya? Kok ini kok baunya berubah, tapi kok ternyata tidak ada benda najisnya. Umpamanya diterangkan di paragraf terakhir oleh beliau Syahsyadi, beliau mengatakan di paragraf terakhir ya, bisa dilihat,
Fal aslu fil asya'i toharah wal ibahah. Nah, dari situ ini adalah kaidah. Kaidah apabila kalian mendapati suatu keraguan bahwasanya segala sesuatu itu dia boleh atau dia itu suci dan dia itu boleh kecuali yang dilarang oleh syariat. Naam ya, kecuali ada dalil yang jelas. Ini perkaranya jika ini adalah suatu yang meragukan. Naam. Fa idza syakka muslimu fi najasat ma'in aw thawbihi aw buq'atin aw ghairiha fa huwa thahir. Apabila seorang itu ragu terdapat najis dalam airnya atau dalam bajunya atau dalam kainnya, tempat tinggalnya, maka atau yang lainnya, maka fahuwa tauhir, maka hukum asalnya adalah dia suci. Jika kamu tidak mendapati najis itu zat tersebut, naam, berarti kamu harus yakin bahwasanya air tersebut tetap suci, bajumu tetap suci. Naam. Kenapa kok? Dari apa? Beliau mengatakan dari liqauli sallallahu alaihi wasallam fi rajulin yuhayyilu ilahi annahu yajidu sya' fis salat. Ketika ada orang yang dia mendapati dalam salatnya itu kayaknya dia kentut. Apa enggak kentut ya? Nah gitu. Dia ragu dalam salatnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan suatu kaidah, la yansorif hatta, janganlah kalian membatalkan sholatnya itu kecuali yasma'a sautan, mendengar suara kentutnya, au yajida rihan, atau mencium baunya. Muttafaqun alaih. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini meyakinkan bahwasanya sesuatu yang yakin tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang meragukan. Dia sudah berwudu, sudah yakin apa? Berwudu yakin enggak? Yakin. Tadi saya berwudu, kentut meragukan apa yakin? Tadi kayaknya saya tuh kentut, tapi kok kayak enggak kentut ya, mak peletek gitu doang. Ya berarti itu meragukan. Kamu ragu kentut apa enggak? Iya, saya ragu kentut apa. Berarti hukum asalnya kamu tetap dalam keadaan suci dan sholatmu sah. Nah, kecuali kamu kentutmu keluar, suaranya gede, kamu bisa dengar, atau keluar baunya yang kamu bisa cium. Berarti kamu fix kamu udah batal kalau kayak gitu. Naam. Ya. Naam. Di sini berarti kita sudah belajar beberapa kaidah, yaitu kaidah tentang air yang tercampur benda tidak najis, air yang tercampur benda yang najis, dan yang terakhir kaidah jika kita ragu dalam bertoharoh. Naam. Kalau enggak jelas atau apa silakan tanya ya, jangan ragu untuk bertanya. Qul qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.